Jadi kemarin itu gue bikin aplikasi bot Telegram yang bisa dipakai untuk berjualan pulsa dan paket data di Telegram. Sebenarnya program ini tuh merupakan hasil pengembangan dari sebuah program yang dulunya dipakai buat jualin akun premium. Tuh kan ada orang di Telegram tuh. Nah, dia ini punya stok akun saret, akun premium seperti Spotify, pokoknya akun lah, akun premium yang dia jual. Nah, akun tersebut harusnya dijual secara manual kan. Akun ini jual secara manual, kemudian mereka ini menawarkannya di grup. Mereka bikin grup base di Telegram, terus di dalamnya tuh ada anggota pembeli, ada juga grup untuk trusted transaction, itu bukti transaksi mereka. Mereka berjualan akun premium secara ecer ke pengguna Telegram secara langsung. Jadi ada orang beli, misalnya kan kalau kita berlangganan akun Netflix gitu, kalau di officialnya harganya lumayan mahal. Nah, kalau ke pengecer ini akun saringnya dijual dengan harga yang murah. Nah, bot ini saya ciptakan untuk mengotomatisasi penjualan hal tersebut, dan saya juga mengprogramnya agar bisa mendukung nggak cuma menjual akun doang, tapi juga bisa untuk berjualan produk digital. Kalau mereka punya karya art gitu, kalau mereka punya produk dalam bentuk software aplikasi yang harus dijual, atau mereka juga lisensi software atau file, pokoknya semua jenis karya digital. Dan bot ini memfasilitasi transaksi tersebut secara otomatis. Jadi produknya udah di restock semua di dalam sebuah aplikasi berbasis bot Telegram. Jadi kalau ada pembeli, dia bisa memfasilitasinya secara otomatis. Pembeli membayar, kemudian terhubung ke payment gateway. Dari payment gateway tersebut mengotomatisasi transaksinya, mengonfirmasi kalau transaksinya udah dibayar, kemudian memberikan stok produk yang mereka beli. Nah, itu tujuan salah satu bot ini dibuat. Tapi makin kesini saya pengen nambahin fitur jadi lebih banyak lagi, dikarenakan ada user yang mengorder program bot Telegram untuk berjualan pulsa gitu, berjualan pulsa dan PPOB. Nah, oleh karena itu saya tambahin fiturnya, saya oper ke berbagai tempat. Pertama saya survei dulu yang mana sih layanan payment yang menyediakan fitur untuk membeli produk digital mereka. Saya survei, ada Linku yang pertama saya lirik, tapi ternyata Linku itu B2B, business to business, dan lumayan rumit untuk integrasinya. Akhirnya saya cari-cari yang lain sampai ketemulah DigiPlace. DigiPlace merupakan platform pertama yang saya temukan untuk menghubungkan program bot Telegram agar bisa berjualan pulsa. Jadi DigiPlace itu adalah platform layanan penyedia PPOB, tapi bisnisnya B2B, business to business. Dia memfasilitasi antara penjual yang punya agregatornya ke pembeli, sebagai pembeli kita sebagai buyer. Kemudian untuk payment gateway-nya, awalnya saya memilih layanan TriPay karena TriPay ini udah saya pakai sejak lama dan lumayan juga cocok untuk banyak transaksi dan belum pernah mengalami kegagalan. Namun sayangnya layanan TriPay nggak bisa dipakai ya kalau kita tidak mempunyai website, sedangkan program bot ini sifatnya virtual, hanya sebuah bot tanpa menggunakan website gitu. Akhirnya layanan TriPay nggak kepake tuh, walaupun fiturnya udah saya tambahin ke dalam program. Sampai pada akhirnya saya nemuin layanan pembayaran yang bisa mengotomatisasi transaksi, yaitu Tokopedia. Tokopedia inilah yang menghubungkan saya. Kemudian saya ketemu lagi API Game. Di API Game ini memfasilitasi seorang yang pengen beli produk-produk top up game gitu, yang paling banyak digunakan oleh website top up game itu API Game. Kemudian saya juga mengenal Tokopedia. Oh, ternyata perusahaan ini satu holding. Akhirnya saya pilih Tokopedia aja untuk sebagai penyedia layanan PPOB-nya. Akhirnya saya hubungkanlah ke Tokopedia. Data-datanya semuanya, integrasinya saya lakukan semua untuk menghubungkan program bot ini ke Tokopedia guna mendapatkan stok produk PPOB dari mereka. Akhirnya saya hubungkan, jadinya ada dua platform yang saya hubungkan ke dalam program bot ini untuk penyedia stok PPOB-nya. Kalau DigiPlace mereka bisa pakai akun sendiri, tapi kalau Tokopedia nggak bisa pakai akun sendiri. Alasannya karena ya seperti sebelumnya, DigiPlace aja banyak pelanggan yang nggak bisa membuat akun mereka sendiri, banyak pelanggan yang kesulitan mengintegrasikan akunnya. Jadi saya pengen yang simple aja, mereka bisa tinggal jualan gitu. Begitu mereka membeli botnya, isi saldo untuk modal, lalu mereka bisa langsung jualan. Masalahnya nimbul di sini nih, masalah baru yang timbul.
Masalah baru timbul itu banyak dari pelanggan yang membeli program ini dan justru mereka nggak tahu gimana cara makainya. Padahal mekanismenya itu adalah sistem bisnis ya. Begini, yang pertama ketika mereka pengen jualan, pengen punya jadi bot owner, mereka harus punya stok saldo sebagai modal utama untuk bisnis. Kemudian mereka baru bisa menjadi bot owner. Setelah mereka punya bot owner, pelanggan mereka bisa ngirim atau nyimpen saldo ke bot ini dan ditampung oleh owner ini. Jadi ketika pelanggan membeli produk, maka bot ini akan membeli produk di supplier seperti Digiplate dan toko voucher yang udah saya siapin tadi. Saldo mereka kepake dan harga jualnya juga udah diatur ke buyer yang membeli di bot. Jadi sistemnya sudah otomatis gitu. Tapi banyak yang nggak tahu mekanisme kerjanya begitu. Jadi mereka banyak yang tanya, uangnya kemana, ini kok berkurang terus. Padahal juga ada biaya untuk setiap layanan, ada biaya untuk bayar servernya, ada biaya juga untuk setiap transaksi. Setiap transaksi payment gateway akan dipotong untuk biaya. Oleh karena itu kan kita pakai sistem saldo kredit biar mengurangi jumlah transaksi yang jumlahnya kecil. Karena setiap ada pembayaran harus dibayarkan biaya adminnya. Kalau di TriPay biaya admin minimal yang harus dibayar itu Rp1.000. Tapi kalau di Tokopai harganya jauh lebih murah, tapi merchant yang digunakan bukan atas nama bisnis yang kita punya, tapi atas nama Tokopai. Tapi kalau TriPay kadang pakai atas nama kita, atas nama usaha yang kita punya, kadang juga dia pakai nama merchant dan harus daftar. TriPay sekarang sih udah beda. Tapi Alorper TriPay meskipun harga untuk payment gateway-nya lumayan lebih tinggi dari yang lain, tapi TriPay belum pernah mengalami kegagalan ketika memproses pembayaran. Ada lagi nih yang bertanya gini, kok saya rugi terus? Padahal mereka sebenarnya nggak tahu manfaat bot ini itu gimana. Jadi manfaatnya tuh begini, ketika kita mempunyai stok produk yang lumayan banyak, kita pengen bangun toko yang bisa mengotomatisasi transaksi gitu. Setiap transaksi, misalnya kita punya audien di suatu grup, misalnya kita buka pasar gitu, ada suatu pasar seperti toko Shopee yang bisa memfasilitasi orderan secara otomatis. Nah, bot ini adalah salah satu contohnya. Misalnya orang pengen beli pulsa di bot kita, maka dia bisa membeli secara langsung. Nah, sebagai bot owner kita cukup menyediakan modal, nggak perlu memproses transaksi tersebut. Gampang kan? Jadi misalnya sehari ada 100 orang yang order, misalnya anggaplah kita jualan pulsa yang harganya Rp11.000, kita jual 11.500, dan satu hari terdapat 100 pembeli yang membeli di toko bot kita, kaliin aja, maka seharinya kita bisa dapetin 50.000 kan. Jadi banyak-banyakan transaksi, makin banyak transaksinya makin gede keuntungannya. Tapi kalau mau dipakai buat penjualan pribadi, kalau dipakai buat server pribadi gitu, pengen jualan kayak counter yang mana transaksinya cuman sedikit, ya rugi lah, karena ada biaya yang harus dibayar untuk menjalankan program ini. Biaya yang harus dibayarkan adalah 950 kalau saat ini, tapi nggak tahu kalau kedepannya entah bakalan naik atau enggak. Soalnya pajak aja udah naik di tahun 2025, bakalan naik jadi 12%. Itu mempengaruhi biaya server yang harus saya beli. Ya saat ini saya membeli biaya server lumayan murah ya, sekitar $29,9 aja, itu sekitar 400 ribuan. Tapi kalau harga servernya udah kena pajak, udah dinaikin, ya bakalan saya naikin harga produk akhirnya. Jadi intinya sini kita berjualan jasa dan kita juga berjualan server pihak ketiga, semuanya tergabung dalam satu platform dan menjadi bisnis, dan semua itu ada biaya admin untuk layanan, jadi nggak ada yang gratis. Saya rasa cukup situ ya bisa penjelasannya mengenai bot Tokoshop ini. Semoga aja kalian bisa paham mengenai cara kerja dari program yang udah dibuat sebelumnya. Kenapa semuanya ada biaya admin? Karena memang dari dasarnya itu sudah ada biaya yang dikeluarkan, termasuk saya yang bekerja selama 2 bulan buat mengembangkan program tersebut.